Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semua dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam. Berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kami akan membawakan tema terkait training, ya, BBA Training Part 1. Ya, BBA ini adalah singkatan dari Bahagia Bersama Allah. Disusun oleh Oski Training Center. Oski itu singkatan dari One Zero Quotient, ya. Jadi kecerdasan 1-0, ya. Kecerdasan 1-0. Baik teman-teman semua, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita sampaikan kepada khalayak muslim, ya, khususnya 200 juta rakyat muslim Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala ali nabina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga kenikmatan, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki Allah anugerahkan kepada Anda dan kita semua, umat Islam di Indonesia. Salam hormat kami kepada para tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para ustadz. Izinkan kami dan bimbing kami agar bisa menyampaikan ilmu ini lebih maksimal kepada masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun manfaat training BBA Bahagia Bersama Allah ini diantaranya: 1, dapat menjadikan sholat Anda lebih khusyuk, dan ini menjadi faktor penting dalam melakukan amalan-amalan yang lain, ya, karena amalan yang lain itu tergantung kepada sholatnya. Membuat hati tenang dan bahagia dalam kondisi sesulit apapun. 3, menjadi obat bagi rasa stres, depresi, tekanan mental, galau, gelisah, kecemasan, dan lain-lain. 4, menjadi pencegah orang berbuat kejahatan dan kemungkaran, insyaallah setidak-tidaknya dapat mengurangi hal itu. Yang kelima, menjadi jalan untuk meraih kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara atas izin Allah. Yang keenam, menjaga kedamaian dan persatuan di antara masyarakat. Yang ketujuh, semakin dekat dengan Allah Rabb alam semesta, Rabbul Alamin. Yang kedelapan, mendapatkan inspirasi atau semacam ilmu atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemajuan dan kebaikan masyarakat. 9, senjata untuk meraih kejayaan umat Islam dengan pertolongan Allah. Ya, itu diantara manfaatnya. Mungkin nanti akan ada manfaat-manfaat lain yang bisa Anda raih ketika mengamalkan hal ini. 17 karakter dahsyat dari Al-Quran, ya. Jadi training BBA ini Bahagia Bersama Allah akan menyampaikan tentang 17 karakter dahsyat yang bersumber dari Al-Quran, ya. Kenapa kami katakan dahsyat? Ya, karena memang Al-Quran itu bersumber dari yang maha dahsyat, yaitu Allah Rabbul Alamin yang maha dahsyat. Ya, maka sangat layak kita sebut ini 17 karakter dahsyat. Karakter penghambaan yang sempurna kepada Allah Rabbul Alamin. Bismillah, bismillah, ya. Walaupun dengan 17 karakter saja. Ya, sebenarnya karakter yang diajarkan dalam Al-Quran itu ada banyak, ya. Mungkin ada lebih dari 40. Tapi di sini kami cukupkan hanya 17 saja. Yang ini juga sudah sangat luar biasa kalau kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka dengan menerapkan 17 karakter ini diharapkan umat Islam di zaman ini bisa memiliki karakter seperti para sahabat Nabi SAW. Karena karakter inilah yang sudah diterapkan kepada generasi emas Islam, yaitu Nabi SAW dan para sahabat beliau. Ya, pengajaran atau training 17 karakter ini kami bagi menjadi 4 bagian, ya. Jika tidak bisa dilaksanakan secara langsung 2 hari, maka secara bertahap, ya, part 1 durasi sekitar 3 jam, part 2 3 jam, part 3 3 jam, part 4 3 jam, ya, kalau tidak bisa disampaikan
secara langsung 2 hari. Baik, rekan-rekan semua umat Islam dimanapun Anda berada, coba Anda tarik nafas dan hembuskan ya. Untuk menerima materi selanjutnya, coba lakukan Anda menarik nafas perlahan, kemudian hembuskan. Tarik nafas perlahan, kemudian hembuskan. Tarik nafas perlahan, kemudian hembuskan. Ya, semoga Anda sebelum memasuki materi ini merasa segar, merasa nyaman, ya, plong hati dan pikiran, ya, agar mudah nanti menyerap pelajaran ini. Ya, baik teman-teman semua, bahwasannya sebenarnya ini adalah materi untuk training ya, jadi bukan sekedar ceramah, bukan sekedar tausiah ya, tapi training itu teori dan prakteknya. Teorinya kami sampaikan, kemudian nanti harus dipraktekkan ya, karena kalau tidak dipraktekkan kita tidak akan mendapatkan ya pengertian lebih dalam tentang hal ini ya. Jadi wajib dipraktekkan ya setelah menerima ilmu ini. Yaitu pertama tentang keagungan Allah, bahwasannya keagungan Allah itu di atas segalanya ya. Oleh karena itu teman-teman semua, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, nolkan diri kita, nolkan hati kita, agungkan Allah dalam hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Isi dengan keagungan Allah yang setinggi-tingginya, karena Allah yang memang maha agung ya, melebihi apapun yang ada di alam semesta ini. Inilah ya titik nol kita ya, titik nol kita, dan agungkan Allah dengan keagungan yang setinggi-tingginya, karena memang Allah ya, keagungan Allah di atas segalanya. Umat Islam tentu tahu bahwasannya Allah sang pencipta, tetapi sayang banyak yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, lebih mengagungkan sesama manusia, dunia, dan kemewahannya. Sangat bangga dekat dengan para tokoh dunia, sangat bangga dekat dengan para petinggi negara, sangat bangga dengan para pejabat dan orang kaya ya di dunia. Sayang kenapa tidak bangga dekat dengan Allah? Seharusnya ya kita menjadi lebih bangga dekat dengan Allah dibandingkan kepada semua makhluk yang lain apapun. Nah, inilah makanya kenapa kita bisa demikian, karena tidak mengenal Allah sebagai mestinya, sebagaimana mestinya. Ya, dianggapnya mungkin Allah itu lemah, dianggapnya mungkin Allah itu hanya mengurus hal tertentu saja, atau karena memang ya kita jarang menggunakan akal dan pikiran kita untuk memperhatikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah di alam semesta ini. Rekan-rekanku semua, bahwasanya kalau kita mau merenungkan tentang apa yang ada di sekitar kita ini, bahwa ya semua benda ada yang membuat dan ada yang mengendalikan. Ya, lihat saja mobil, motor berjalan di jalan raya bolak-balik, ya itu pasti ada yang membuat dan ada yang mengendalikan ya. Kalau tidak ada yang mengendalikan ya sang sopir, tentu mobil, motor itu tidak bisa berjalan. Lihat juga pesawat terbang yang tinggi, pasti ada yang membuat dan mengendalikan ya, sang pilot yang mengendalikan ya. Sang pilot mengendalikan hingga pesawat itu terbang. Lihat kapal laut berlayar, ada yang membuat dan juga ada yang mengendalikan. Lihat kereta berjalan cepat, ya, ada yang membuat dan juga ada yang mengendalikan. Jadi setiap sesuatu yang ada di bumi ini, apalagi yang bergerak, semua ya kelihatan itu semua ada yang mengendalikan ya. Artinya yang bergerak itu pohon juga bergerak, awan bergerak ya, matahari bergerak ya, dan lain-lain bergerak. Pasti itu ada yang mengendalikan. Kalau tidak ya tidak mungkin itu bisa terjadi seperti itu ya. Begitupun diri kita dan apa yang ada di alam semesta ya. Manusia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri ya. Triliunan sel yang ada di tubuh kita ini, baik di dalam ataupun di luar,
kita tidak bisa mengendalikannya ya. Mata kita tidak bisa tahan untuk tidak berkedip ya. Rambut kita, jikalau rambut ini sudah rontok, tidak akan bisa kita sambung kembali. Dan juga kita tidak dapat menghitung berapa jumlah rambut kita ya. Kita tidak dapat menghitungnya berapa jumlah rambut kita. Ya, baik yang sudah lepas ataupun yang masih menempel di kepala ya. Padahal rambut ini bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi kita tidak mampu untuk menghitungnya dan kita tidak mampu menyambungnya kembali apabila ya rambut itu sudah putus, sudah terlepas, ya sudah tercabut. Ya, kalau kita merenungkan diri kita ini saja, mungkin kita akan merasakan ngeri ya, bahwasanya kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kemudian di sekitar kita banyak hewan dan pepohonan, juga bukan kita yang mengendalikan ya, daun-daun berguguran, berjatuhan, tidak bisa kita kendalikan awan, hujan, gunung, ya tidak bisa juga kita kendalikan ya pergerakan awan, turunnya hujan, ya gunung-gunung yang meletus ataupun tidak meletus tidak bisa dikendalikan oleh manusia siapapun. Dan kalau kita melihat lebih jauh tentang alam semesta yang terisi dari 2 triliun galaksi yang ada di langit sana, dengan jumlah planet dan bintang yang tak terhitung banyaknya. Ya, itu semua bukan kita, bukan manusia yang menciptakan dan juga bukan kita, bukan manusia yang mengendalikan. Ada kekuatan besar ya yang mengendalikan itu semua. Ya, siapakah yang mengendalikan itu semua? Kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat ya, dari hal yang paling kecil ya, dari debu-debu atau bahkan dari kuman dan mikroba yang tidak tampak oleh mata hingga hal-hal yang besar yang ada di atas langit sana ya tidak bisa kita kendalikan. Maka siapakah kekuatan dahsyat yang mengendalikan itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan pengendali alam semesta ya, pengatur, pengelola, perawat, pemelihara alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an ya, dan di mana hanya Al-Qur'an yang menjelaskan ya secara lengkap tentang siapa pencipta alam semesta, termasuk siapa pencipta diri kita sendiri. Ya, maka di Al-Qur'an dijelaskan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman mau baca Al-Qur'an tentang ya siapa pencipta alam semesta ini, di antaranya adalah surah Al-Fatir ya. Coba dibaca surah Al-Fatir ayat 1 sampai ayat 45 dan diulang-ulangi ya, diulangi, hatam, diulangi, hatam, diulangi, hatam, diulangi ya, surah Al-Fatir, surah Fatir. Ya, surah ke-35 di dalam urutan Al-Qur'an. Ya, ini kami ambil beberapa ayat ya untuk kami cantumkan di sini. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Quran Surah Fatir ayat 1 ya. Di sini dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dan tentunya apa saja semua makhluk yang berada di antara langit dan bumi itu juga Allah yang menciptakan. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada yang dapat menahannya. Demikian pula apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi yang mengendalikan segala sesuatu termasuk mengendalikan diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja yang Allah tahan ya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskan dan apabila Allah menganugerahkan maka tidak ada siapapun yang mampu menahannya. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimanakah kamu dapat dipalingkan dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Fatir ayat 3.
Allah lah yang mengirimkan bermacam angin, lalu dengan angin itu menggerakkan awan. Selanjutnya kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengannya hujan kami turunkan, ya. Kemudian kami hidupkan bumi setelah matinya. Ya, demikianlah kebangkitan itu. Jadi Allah membangkitkan manusia itu sebagaimana Allah menghidupkan, ya, tanaman-tanaman setelah diguyur hujan, ya. Tiba-tiba sebuah lapang itu, ya, menghijau setelah diguyur hujan, ya. Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan lelaki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan kecuali dengan sepengetahuan Allah. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, ini Quran surah Fatir ayat 9 dan ayat 11. Dia, Allah, memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Allah pula yang menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai batas waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah, yang berbuat demikian itu, yang mengendalikan itu semua, dialah Allah, Tuhanmu, Rabbmu. Miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi, semua milik Allah. Mereka yang kamu seru sembah selainnya, selain Allah, tidak mempunyai suatu walaupun setipis kulit ari. Ya, jadi rekan-rekan semua, bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, baik di bumi ataupun di langit, itu adalah ciptaan Allah dan Allah lah pemiliknya. Jadi kita manusia tidak memiliki apapun di dunia ini, di bumi ini, walaupun hanya setipis kulit ari, walaupun hanya sebesar atom, walaupun hanya, ya, sebesar kuman, bakteri, virus, kita tidak memiliki apapun, ya, di bumi ini. Ya, ketika kita lahir, kita tidak bawa apa-apa, ya, kita tidak tahu apa-apa, dan ketika kita wafat pun demikian, ya, kita tidak tahu apa-apa. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengendalikan dan Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, hanya Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada makhluk, dan sebaliknya makhluklah, kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ya, jadi semua adalah Allah yang menggerakkan, ya. Allah yang menggerakkan awan, mendung, ya, kilat, petir, ya. Allah yang menggerakkan air turun dari langit, ya, air hujan, ya. Kemudian Allah juga yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermacam warna dan rupanya, ya, berbagai macam bentuk daun dan buahnya, ya, sama-sama dari tanah tapi bentuknya beda-beda, sama-sama dari tanah tetapi rasanya berbeda-beda, ya, sama-sama manis tapi manisnya berbeda-beda, ya, antara semangka, pepaya, mangga dan lain-lain, sama-sama manis tetapi ada perbedaan rasa. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Ya, jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, jangankan tentang langit dan bumi, tentang diri kita sendiri, kita tidak mengendalikan apapun walaupun hanya sehelai rambut, ya, walaupun hanya seujung kuku, walaupun hanya satu sel, ya. Kita tidak bisa kendalikan. Dan dari sekian miliar manusia, wajahnya, rupanya berbeda-beda, ya, tidak ada yang sama. Maka siapakah, ya, yang telah membuat bentuk rupa wajah itu, ya, sekian miliar manusia berbeda-beda, sementara seorang ahli desain, perancang, ya, raut wajah tidak bisa, ya, menggambar wajah hingga miliaran bentuk yang berbeda-beda, ya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kawan-kawanku semua, rekan-rekan semua umat Islam, dimanapun Anda berada, maka yang harus kita lakukan,
Ya, kita tinggal mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya menurunkan Al-Quran. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah firmankan di dalam Al-Quran, itulah menjadi petunjuk yang jelas dan nyata bagi kita semua, khususnya umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman semua, ini hal penting yang harus kita praktekkan ya di dalam eh, kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu install keagungan Allah di hati kita hingga hati kita bergetar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Umat Islam dimanapun Anda berada, mungkin kita sering membaca ayat ini, mungkin kita sering mendengar ayat ini dari berbagai macam pengajian, tausiah, ceramah, ya dimanapun yang pernah Anda ikuti. Tetapi sayangnya kita baru hanya mendengar, kita baru hanya membaca. Ya, sangat sedikit di antara kita yang mempraktekkan ya ayat ini ya. Jadi ayat ini ternyata bisa dipraktekkan ya. Jadi bukan sekedar dibaca, bukan sekedar didengar ya, tapi harus bisa dipraktekkan oleh kita semua ya, yaitu tentang sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya, ini poin penting ya yang menjadi catatan di ayat ini, dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita praktekkan dan amalkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ya orang mukmin itu hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah, ketika disebut nama Allah. Ya, ini ada beberapa contoh sederhana yang saya sampaikan dulu kepada Anda semua agar bisa dipahami ya. Apakah benar ya ketika kita mendengar nama Allah, ketika kita ya menyebut nama Allah membuat hati kita itu bergetar. Ya, contoh yang pertama misalkan ya, jika Anda seorang petinju ya, yang dimana petinju itu biasanya lawannya sebanding ya. Kalau lawannya sebanding pasti semua petinju berani. Ya, tetapi kemudian suatu waktu diminta ya, Anda ini diminta melawan petinju B yang besarnya dan kekuatannya 100 kali lipat dari diri Anda ya. Besar badannya 100 kali lipat, kekuatannya juga 100 kali lipat dari Anda. Pasti ketika pelatih Anda meminta ya melawan si B, langsung hati Anda akan ciut ya, langsung nyali Anda akan ciut ya, bergetar, gemetar ya, merinding ya ketika mendengar nama si B disebutkan oleh pelatih Anda ya. Karena Anda sudah mengetahui bahwa si B ini petinju yang ya kekuatannya lebih besar 100 kali lipat dari Anda, badannya 100 kali lipat lebih besar daripada Anda. Maka ketika pelatih Anda menyebut nama si B untuk menjadi lawan Anda, maka dengan seketika ya nyali Anda ciut ya, hati Anda bergetar atau gemetar atau merinding ya. Itu karena pengetahuan Anda tentang si B tadi. Kalau Anda tidak tahu berapa kekuatan si B, kalau Anda tidak tahu ya berapa besarnya si B, mungkin Anda tidak merasakan apapun ya, tidak merasakan ekspresi apapun, bahkan Anda akan sangat berani untuk melawannya. Tapi ketika Anda tahu bahwa si B itu kekuatannya 100 kali lipat dari Anda, badannya, tubuhnya ya 100 kali lipat lebih besar dari Anda, maka pasti ya Anda otomatis langsung ciut nyali Anda. Ya, ciutnya nyali itulah ya seperti bergetarnya hati atau gemetarnya hati. Yang kedua, jika Anda jago matematika, ya Anda jago matematika dan ternyata ada orang lain yang jago matematikanya 1000 kali lipat dari Anda, ya pasti akan membuat hati Anda terkagum-kagum dan tidak berani berdebat dengannya ya. Nyali Anda ciut ya jika harus melawan dia. Ya lebih baik ngalah saja ya, lebih baik Anda ngalah
ya daripada dia dipermalukan ya, karena kecerdasan Anda tidak sebanding dengan kecerdasan dia. Oleh karena itu, kawan-kawan, begitu pula ketika Anda bisa mentadaburi ya, memikirkan, merenungkan, ya, merasakan tentang kekuasaan dan kekuatan Allah yang maha dahsyat ya, pasti membuat hati Anda sangat kagum ya, dengan kekaguman yang luar biasa, dan saking kagumnya membuat hati Anda bergetar dan gemetar ya. Mungkin kekagumannya 1 triliun kali lipat dibanding kekaguman Anda kepada apapun ya. Dibanding dengan kekaguman Anda kepada rumah mewah yang pernah Anda lihat, dibanding kekaguman Anda melihat mobil-mobil mewah atau pesawat-pesawat mewah ya, itu kekagumannya luar biasa, lebih dahsyat daripada itu, sehingga harusnya ya nyali Anda ciut ya, hati Anda bergetar dan gemetar. Harusnya seperti itu bisa Anda rasakan. Baik ya, seperti itu beberapa contoh bahwa ya kita terhadap makhluk saja bisa hati kita ciut, bisa hati kita bergetar, gemetar, merinding dan sebagainya. Ya, itu terhadap makhluk sama makhluk yang hanya biasa-biasa saja ya, kekuatan dan kelebihannya tidak seberapa jauh dibanding kita. Ya, bagaimana kalau kita ini mengetahui tentang kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semua, tolong ini kami putarkan video ya sekitar 7 menit. Tolong disaksikan tentang video ini, yaitu video tentang alam semesta, betapa luasnya alam semesta ini ya, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang Maha mengendalikan alam semesta. Dan bumi yang kita pijak ini teramat sangat kecil ya, tidak lebih besar daripada debu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini kami sampaikan dan kami putarkan video ini terkait alam semesta, karena tentu ini ada kaitannya dengan surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca ya di dalam sholat kita 17 kali. Ya, di dalam surat Al-Fatihah itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya, di situ ada kata rabbil alamin atau rabbil alamin. Ya, Rabb alam semesta ya. Rabb itu adalah pencipta, pemelihara, ya, perawat, ya, pengendali alam semesta, Rabbul alamin. Begitu juga ketika kita membaca doa iftitah ya, yang sering kita baca diantaranya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ya. Kemudian selanjutnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sama juga kata itu ada kata Rabbul alamin. Dan Rabbul alamin, al-alamin, alam semesta ini seperti apa dan bagaimana sih dan seberapa luas alam semesta ini. Ya, baik kawan-kawan semua, tolong disaksikan, disimak video ini selama sekitar 7 menit. Setelah itu kami lanjutkan kembali penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya, saksikan dengan seksama ya, dengan teliti. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Simak video ini hingga selesai, Anda akan tahu sebesar apa Anda di hadapan para makhluk Allah yang lainnya. Ya, sekarang kita mulai dari ukuran bulan. Ya, bulan yang sering kita lihat setiap malam. Berapakah ukuran bulan? Moon. Ya, diameternya 3.500 km. Ya, ini lihat diameter ya, setiap benda-benda angkasa. Dimulai dari bulan. Kemudian Merkuri ya 5.000, diameternya 5.000. Kemudian Mars diameternya 7.000 km ya, 7.000 km. Kemudian Venus ya 12.500 km.
Kemudian bumi 13.000 km ya, berdiameter 13.000 km. Kemudian planet lain Kepler 31.000 km ya. Bumi udah sangat kecil sekali ya. Kemudian Neptun ya, dibanding Neptun yang 50.000 km, bumi sudah sangat kecil. Uranus ya 51.000 km. Kemudian Saturnus ya 123.000 km. Kemudian ada bintang lain di galaksi ini 125.000 km. Jupiter ya, Jupiter 150.000 km ya. Jadi bumi itu sudah tidak ada apa-apanya dibandingkan berbagai planet yang ada. 900.000 km ya, planet lain. Kemudian matahari ya 1.400.000 km. Kemudian ini adalah salah satu planet juga 12 juta ya, 36 juta kilometer, 64 juta kilometer. Rigel 90 juta kilometer. Star. Sekarang perjalanan kita sudah mulai keluar dari galaksi Bima Sakti ya, sudah 1 miliar kilometer ya, 1,5 miliar kilometer. Masya Allah, subhanallah. Jarak kita dari bumi 1,7 miliar kilometer ya, ini udah 2 miliar kilometer. Kemudian 2,5 miliar kilometer. Ini adalah bintang-bintang langit yang sangat besar di galaksi. Kemudian kita lihat terus membesar diameternya sampai satu light day ya. Jadi satu light day itu sekitar 260 miliar kilometer satu light day. Ya. Satu hari cahaya 260.000 kilometer. Kalau 10 hari cahaya berarti tinggal dikali 10. Ya. Terus bertambah terus ya diameter alam semesta ya, 100 light day, 100 dikali 260 miliar kilometer ya. 1 light year ya, 1 tahun cahaya yaitu 10 triliun kilometer ya. 1 tahun cahaya 10 triliun kilometer. Titik bercahaya ini adalah bintang-bintang lain yang lebih besar dari yang sebelumnya. Ya, lihatlah bagaimana betapa banyaknya ya benda-benda angkasa, baik itu matahari, bintang, planet dan sebagainya. Dan semakin jauh sekarang di mana posisi kita di bumi, buminya saja sudah tidak kelihatan, galaksi kita pun tidak kelihatan. Ya, bumi kita sangatlah kecil daripada bintang-bintang yang lain ya. Milky Way ya, ini galaksi Bima Sakti. Yang Anda lihatnya galaksi keseluruhannya matahari dan bumi berada dalam sana ya, galaksi Bima Sakti. 2,5 juta tahun cahaya Andromeda. Kemudian itu betapa banyak galaksi-galaksi lain ya. Jadi galaksi yang kita tempati sudah sangat kecil ya, di antara 2000 triliun galaksi yang lain ya. Banyak sekali galaksinya ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Galaksinya begitu banyak ya Allah. Wahai kawan-kawan, galaksinya begitu banyak ya. Kita ininya ya teramat kecil ya. Galaksi kita teramat kecil, apalagi buminya sangat teramat kecil ya. Ini sudah 500 juta tahun cahaya. Masya Allah, 500 juta tahun cahaya ya, sudah semakin kecil lagi. Nah, udah 1,5 miliar, 2 miliar tahun cahaya ya. 2 miliar tahun cahaya itu artinya 2 miliar dikali 10 triliun kilometer. Masya Allah, lihatlah kawan-kawan semua, Bapak Ibu, Masya Allah itu ya. Semua galaksi 2000 triliun galaksi. Dan kalau kita anggap itu satu alam semesta, universe ya, satu universe yang sudah tidak kelihatan kita. Dan menurut para ilmuwan, di balik universe ini mungkin ada universe yang lain, ada alam semesta yang lain ya. Sekarang bayangkan bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau ini satu universe saja sudah sedemikian besar, bagaimana kalau ada
ratusan universe yang lain. Oleh karena itu kawan-kawan semua, ya, betapa diri kita ini sangat kecil, ya, sadari saja, ya. Maka jika Allah mau berbuat apapun terhadap diri kita dan terhadap bumi ini, Allah maha berkuasa atas segalanya. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dari video itu ya, ada 2000 triliun galaksi ya yang baru diketahui oleh manusia saat ini ya. Sementara itu mungkin bisa bertambah terus dan alam semesta semakin membesar terus ya. Jadi yang baru dilihat, yang bisa diamati oleh manusia baru 2000 triliun galaksi. Ini saja sudah sangat luar biasa kawan-kawan ya. Setiap galaksi itu terdiri dari triliunan bintang dan planet ya. Jadi kalau dihitung totalnya 2000 triliun dikali triliunan ya. Tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Jarak 1 tahun cahaya itu 10 triliun kilometer ya. Jadi kalau tadi kita lihat jarak alam semesta 200 miliar tahun cahaya, itu artinya 200 miliar dikali 10 triliun kilometer ya. Jadi tidak bisa disebut ya. Banyaknya tak bisa dihitung ya. Jaraknya tak bisa disebut ya. Luasnya tak bisa disebut ya. Bingung kita dengan penyebutannya apa ya. Manusia belum punya istilah yang terbaru. Ya, banyaknya tak bisa dihitung, jauhnya tak bisa disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu kawan-kawan, ya, setelah menonton video itu, apakah Anda ya sudah bisa menyadari tentang hebat dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatan, keagungan, kemuliaan ya, yang sangat amat luas kekuasaannya ya. Kita ini teramat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lebih besar daripada sebutir debu atau bahkan tidak lebih besar daripada sebutir atom ya. Jadi jika selama ini Anda melihat orang kaya yang punya rumah luas 1 hektar saja, Anda sudah begitu kagum, berdecak kagum, ya sudah begitu bangga dan senang dekat kepada dia, maka seharusnya Anda lebih kagum lagi dengan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kekaguman yang menggetarkan hati Anda. Ya, jadi tidak ada ya makhluk ya di bumi ini yang punya ya lahan ya, punya properti ya seperti yang Allah miliki ya, 2000 triliun galaksi. Masya Allah ya. Maka kalau hal ini tidak membuat hati kita bergetar, maka pikiran kita masih belum connect ya dengan apa yang kita saksikan, dengan apa yang kita lihat. Ya, jadi jika Anda mau mentadabburi, merenungi, memikirkan dengan benar ya tentang kelemahan diri kita, manusia, dan betapa kecilnya bumi yang kita pijak ini ya, dan betapa besarnya, betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya kekuatan Allah Azza wa Jalla, betapa cerdasnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah sangat mengetahui banyak hal. Ya, ilmu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar menyadari tentang ini, ya, mentadabburi dengan baik, maka pasti akan membuat diri kita atau hati kita ini bergetar, ya, gemetar, merinding, ya, nyali kita ciut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Anda tetap menyombongkan hati, menyombongkan diri, mungkin Anda tidak akan merasakan ciut Anda, nyali Anda. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang kelemahan dirinya, maka insya Allah ya dengan menyaksikan hal ini akan membuat hatinya bergetar, gemetar, ciut nyali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika keagungan Allah belum membuat hati Anda bergetar gemetar, maka itu pertanda Anda belum bisa mengagungkan Allah dengan benar ya. Maka ucapan kita ribuan kali di dalam sholat ya ataupun di luar sholat, kita sering mengucapkan Allahu Akbar,
Allahu Akbar itu akan menjadi hampa ya, hanya sekedar ucapan yang tanpa makna. Karena kita belum memahami tentang ya betapa luar biasanya kekuasaan Allah SWT dan seharusnya membuat hati kita bergetar, gemetar ya. Jangankan ya kita ya apa namanya melihat Allah Subhanahu wa taala baru disebut nama Allah pun kita pasti akan gemetar ya dengan tanda kekuasaan yang begitu luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu teman-teman muslim dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita umat Islam, orang yang beriman khususnya ya untuk mentadabbur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ya apa yang bisa kita lihat dengan panca indera kita terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, juga terhadap alam semesta yang begitu luas. Ya, di antaranya adalah ayat di dalam surah Ali Imran ya yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, Ya Rabb, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, oleh karena itu rekan-rekan semua, marilah hendaknya kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak mentadabburi, ya memikirkan tentang kekuasaan Allah, tentang ciptaan Allah yang ada di diri kita, yang ada di sekeliling kita ya, dan juga apa yang kita lihat di langit sana. Ya, pikirkan ya, ini lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita hanya mungkin menonton televisi, kita hanya menonton berita-berita yang tidak jelas atau kita mengomentari berita atau kita berdebat dengan banyak orang ya. Itu ya sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan ya kita merenungi, mentadabburi ya memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman semua praktekkan hingga benar-benar hati Anda bergetar, gemetar, merinding, ya merasakan betapa keagungan Allah yang maha dahsyat, betapa kekuasaan dan kekuatan Allah yang maha dahsyat, ya sehingga membuat hati kita atau nyali kita ciut nyali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kata-kata ini yang mudah dipahami oleh teman-teman ya, ciut nyali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita sudah menghadapi sesuatu yang lebih hebat dan lebih dahsyat, pasti nyali kita ciut ya. Oleh karena itu, ya kepada Allah pun demikian ya, kalau kita sudah merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasakan ciut nyali, gemetar ya, merinding ya. Ilmu ini bukan sekedar teori, tetapi wajib dipraktekkan ya, wajib dipraktekkan sampai benar-benar Anda merasakan ya, bergetar gemetar hati Anda, merinding hati Anda, ciut nyali Anda ya ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala atau disebut namanya atau dengan mentadabburi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ya, kenapa ini wajib dipraktekkan dan Anda harus bisa sampai dipraktekkan ya? Karena akan mempengaruhi materi-materi yang selanjutnya, karena akan mempengaruhi ya berbagai macam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan mempengaruhi bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang sudah ciut nyali kepada Allah, maka akan mudah menerima ajaran Allah, ya, akan mudah menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika belum ciut nyalinya kepada Allah, maka sulit untuk mengamalkan ajaran Allah, maka masih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau orang sombong itu sulit untuk menerima pelajaran apapun. Oleh karenanya, benar-benar Anda renungkan tentang kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala
hingga membuat hati Anda bergetar, gemetar, atau ciut hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman semua, ya, kalau sudah menyadari ini konsekuensinya apa dengan mengenal keagungan Allah ya, tapi jelas tadi harus dipraktekkan dulu sampai Anda benar-benar merasakan ya hati Anda bergetar, gemetar ya dengan memikirkan kekuasaan Allah, atau ketika disebut nama Allah, atau ketika membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda sudah menyadari itu, ya sudah mengalami hal itu, maka ada hal yang menjadi konsekuensi ya kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harusnya kita umat Islam di zaman ini lebih beriman daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ya, kenapa? Karena di zaman ini baru ada satelit canggih ya yang bisa melihat begitu luasnya alam semesta seperti yang ada di video tadi ya. Di zaman dahulu ya, para sahabat tidak bisa menyaksikan ya bahwa alam semesta ini begitu luas ya seperti sekarang. Tapi beliau itu keimanannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Nah, seharusnya kita dengan kecanggihan teknologi ini ya lebih beriman dari mereka, tapi kalau kita menyadari hal ini. Yang kedua, ketika Anda akan sholat, Anda jadi tahu zat atau siapa yang sedang Anda hadapi ini. Seberapa hebat dan dahsyatnya dibanding dengan semua makhluk yang kita temui di sekitar kita. Ya, maka kalau kita mengetahui siapa zat yang sedang kita hadapi, apakah sholat kita ini akan biasa-biasa saja? Ya, apakah kita berdiri dalam sholat biasa-biasa saja? Apakah bacaan-bacaan sholat kita akan biasa-biasa saja? Tentu akan kita perbaiki ya tentang tata cara sholat kita, bagaimana kita ini berhadapan dengan zat ya yang maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang pelayan saja bersikap sangat sopan dan santun kepada rajanya ya ketika bertemu raja, maka tentu harusnya kita pun seperti itu ketika kita sholat ya. Jadi jika sudah ciut nyali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya harusnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Ya, tidak ada yang lebih dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kekayaan siapapun, kekuatan siapapun, kebesaran siapapun tidak ada bandingnya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad ya, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah ya. Jangankan melebihi ya, setara saja tidak ada ya, satu pun makhluk di bumi ini atau di alam semesta ini. Yang keempat, bagi yang merasa kaya atau merasa cerdas atau merasa hebat, apa yang Anda mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ya. Bahwa bumi terlalu kecil bagi Allah, galaksi pun terlalu kecil bagi Allah, bagaimana lagi dengan kita manusia ya, yang lebih kecil lagi daripada galaksi dan bumi. Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau Anda ya sudah tidak bisa sombong kepada Allah, maka turuti perintah Allah, tidak boleh juga sombong kepada sama manusia, tidak boleh merendahkan manusia ya, siapapun dia. Ya, secerdas apapun, sehebat apapun, sekaya apapun Anda bukan siapa-siapa, karena semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita dari Allah taala, kecerdasan kita dari Allah, kehebatan kita dari Allah, maka tidak perlu kita sombongkan. Yang kelima, bagi yang merasa lemah harus menjadi kuat dan tegar karena Anda didukung oleh Allah yang maha dahsyat. Bismillah, biiznillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi kita jangan merasa putus asa, menyerah dan seterusnya ya, karena ya kalau kita memang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha dahsyat. Ya, yang keenam, apa yang bikin ribut dan bikin ruwet dalam kehidupan dunia ini teramatlah kecil ya. Jadi bumi ini teramat kecil ya bagi kita, walaupun berisi miliaran manusia, ini teramat kecil. Ya, jadi sebaiknya nggak perlu ribut-ribut ya, apalagi soal harta, soal pangkat, soal jabatan, dan lain-lain. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih besar. Kenapa kita harus ribut-ribut ya sesuatu yang sangat kecil di bumi ini ya. Yang ketujuh, Anda harus yakin
yakin tanpa ragu surga dan neraka itu benar adanya. Ya, karena jika Allah bisa ciptakan alam semesta yang begitu luas, pasti Allah juga bisa ciptakan ya surga, neraka ataupun yang lainnya. Ya, bahkan para ahli tadi juga mengatakan mungkin di luar alam semesta ini masih ada alam semesta yang lain. Di luar universe kita ini masih ada universe yang lain ya, yang tadi digambarkan bola bulat-bulat ya. Jadi kalau satu universe bisa Allah ciptakan dengan triliunan isinya planet dan bintang dan matahari, maka tentu mudah bagi Allah menciptakan hal yang lainnya juga. Rasakan ya, yang kedelapan, rasakan bahwa Al-Quran itu suatu yang sangat dahsyat ya, karena bersumber dari Allah yang maha dahsyat ya. Jadi jangan jangan dianggap remeh ya, Al-Quran itu jangan dianggap remeh atau jangan dianggap biasa-biasa saja. Ya, kita harus ridho dan tunduk patuh melaksanakan ajaran Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang dahsyat. Kalau kita menganggapnya dahsyat maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Tapi kalau kita menganggapnya biasa-biasa saja, maka itu pun akan menjadi biasa-biasa saja. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat. Maka apa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang dahsyat, ilmu yang sangat dahsyat. Ya, bahkan apa yang dicari oleh para ilmuwan itu tadi sebenarnya semua sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber ilmu dan ujungnya ilmu, semua ada di Al-Quran. Ya, Anda pelajari ilmu matematika, ujungnya ada di Al-Quran. Anda pelajari kimia, ujungnya ada di Al-Quran. Anda pelajari elektronik, Anda pelajari ya tentang fisika, tentang lain-lain ilmu, semua ujungnya ada di Al-Quran. Jadi marilah ya kita sama-sama untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Yang kesembilan, tidak pelit dengan harta ya. Karena bumi ini saja sangat kecil, apalagi harta yang kita pegang. Nah, maka apa yang di sisi Allah yang kita lihat tadi alam semesta saja sudah begitu luas, ya, apa yang di sisi Allah pasti akan lebih luas dan lebih mewah daripada kemewahan yang kita miliki di dunia ini. Ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemewahan yang sangat mewah di akhirat nanti. Ya, oleh karena ini kita harus yakin, nggak usah pelit dengan harta. Apabila Anda punya harta berapapun sesuai dengan kesanggupannya, ya, oleh karena itu kalau kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampai menyumbangkan harta 50%, 70%, bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai 100%. Ya, karena beliau sangat memahami, ya, sangat meyakini ya tanpa ragu sedikit pun bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih mewah, lebih hebat, lebih dahsyat ya daripada harta yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita tukarkan ya harta yang kita pegang hari ini dengan apa yang ada di sisi Allah yang lebih besar lagi kemewahan dan keistimewaannya. Ya, yang ke-10, maka bagi Anda yang menyadari sepenuh hati ya, yang sudah merasakan ciut nyali Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi Anda untuk mensiarkan keagungan Allah ini kepada semua manusia siapapun ya, baik kepada rakyat jelata ataupun pemimpin negara ya, baik kepada para dosen, para guru, ya, para karyawan, para staf perusahaan, pimpinan perusahaan dan semua manusia yang ada di Indonesia, maka wajib ya wajib bagi kita untuk mensiarkan ya tentang keagungan Allah ini. Karena ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, menjadi tugas kita ya yang sadar terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika para manusia ya sudah ciut nyali di hadapan Allah, maka akan tunduk patuh kepada Allah, sehingga kejahatan dan kemungkaran akan berkurang. Ya, maka sebarkanlah ini tentang keagungan Allah kepada semua manusia agar semakin banyak manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan di negara ini khususnya Indonesia menjadi makmur, sejahtera, damai, bahagia, aman, sentosa. Kejahatan menjadi semakin berkurang. Kawan-kawan, sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal tadi, memang ya negara kita ini mayoritas muslim, tetapi sayang ya umat Islam ini juga mayoritas belum menyadari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi umat Islam
masih mengagungkan harta, pangkat, jabatan dan lainnya dibanding mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang belum disadari ya oleh umat Islam. Jadi walaupun mayoritas muslim ya, tetapi karena lebih mengagungkan dunia daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya tidak berkualitas. Ya, jumlah kita yang besar 270 juta rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ya tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan yang kecil sekalipun. Oleh karena itu, kawan-kawanku semua umat Islam dimanapun Anda berada, sekali lagi tolong dipraktekkan. Sadari tentang betapa kecilnya kita dan betapa dahsyatnya keagungan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Dan mari kita sebarkan atau ajarkan ilmu ini kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada banyak orang, kepada 270 juta rakyat Indonesia. Agar apa? Agar semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada yang pro dan kontra ya, tapi kita sudah berikhtiar untuk menyampaikan hal ini kepada mereka. Adapun mereka mau menolak silahkan, ya mau menerima juga silahkan ya. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja ya. Mereka menolak silahkan, mereka menerima juga itu untuk kebaikan diri mereka sendiri ya. Tapi kewajiban kita sebagai muslim ikhtiar untuk menyampaikan ini kepada semua orang di Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia ya, sehingga menyadari tentang betapa hebat dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu mereka ciut nyali dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dari kami, semoga ini bermanfaat. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan kita diskusikan. Tapi sekali lagi, ilmu ini untuk dipraktekkan, bukan hanya sekedar didengar, bukan hanya sekedar dibaca, ya dipraktekkan. Karena kita akan memahami ilmu-ilmu Allah yang lain jikalau kita sudah mempraktekkan. Ya, setiap apa yang kita praktekkan, insya Allah Allah akan tambahkan ilmu ya. Jadi kalau belum praktek ya, ini sulit memahami ya. Jadi bukan dengan banyak berdebat ya, bukan dengan banyak ya mencaci maki, apalagi ya kita dapat memahami ilmu-ilmu Allah kalau kita mau mempraktekannya. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf atas segala salah kata kami, salah ucap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.